menyangkut struktur tadi ya. Jadi kaya miskin dia disebabkan oleh faktor politik, faktor pendidikan, dan itu tidaknya itu, tetapi kembali kepada manusianya itu sendiri. Kembali ke manusianya sendiri, dia akan menjadi sukses di misalnya sebagai setelah menjadi sarjana, dia akan sukses di dunia di pekerjaan, di dunia usaha atau tidak, tergantung daripada yang bersangkutan. Ya, orang yang bersangkutan, masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat itu menjadi maju atau tidak, menjadi berkembang atau tidak, ya tergantung pada sumber daya manusia yang ada di dalam masyarakat itu. Ya, masyarakat desa, dia menjadi maju atau tidak tergantung pada sumber daya manusia di desa itu. Ya. Lalu kemudian jadi faktor-faktor tadi, faktor politik, ya. Baik. Nah, kalau misalnya kita kembali ke pertanian, Anda bisa lihat di situ. Saya menjelaskan bagaimana rangkaian atau pola hubungan antara kaum tani. Sampai-sampai saya mendeskripsikan bahwa yang berurusan dengan berpertanian itu dia menjadi dari hulu sampai ke hilir. Dia jadi produksi sampai ke pemasaran, sampai ke pengolahan hasil. Itu pertanian. Jadi kita tidak hanya baca bahwa pertanian itu orang yang bercocok tanam, mengolah tanah, lalu kemudian selesai, tidak. Ya, kalau kita hanya membaca seperti itu sangat tradisional, maka kita akan selalu mengatakan bahwa yang namanya petani itu pasti miskin. Mengapa orang bilang petani selalu miskin? Karena dia membaca bahwa petani itu melakukan segala-galanya di sektor itu. Dia pacul, dia siram, dia pelihara, dia panen, dia makan, dia jual. Jadi seperti itu ya. Tetapi lebih dari itu, kalau kita mau berkembang, apalagi tadi kita bilang bahwa masyarakat modern, masyarakat yang semakin maju, masing-masing kita punya fungsi tugas. Petani itu menjadi bagian dari satu jaringan sistem yang sangat luas. Bagian kecil, dia melakukan aktivitas produksi, dia bercocok tanam. Nah, di situ kita akan bisa lihat lagi, dia apakah menjadi petani tomat, dia menjadi petani jagung, dia menjadi petani padi, dia menjadi petani cengkeh, dia menjadi petani miskin, petani kemiri, atau apa yang lain. Ya, jadi kita lihat, sehingga kelas sosial masyarakat, kelas sosial yang bersangkutan, kelompok masyarakat yang bersangkutan itu bisa ada perubahan, bisa terjadi perubahan. Kalau dalam kajian-kajian pada masa lalu sampai dengan tahun 1984, 19 dan sampai sekarang, orang melihat struktur sosial kaum tani itu juga berdasarkan atau melihat pada modal yang dia kuasai, tanah pertanian yang dia kuasai, ya. Lalu kemudian sumber daya manusia yang dia kelola, lalu kemudian finansial, keuangan yang dia kelola. Jadi kalau berdasarkan tanah pertanian saja, Anda bisa lihat harga beberapa itu. Ada yang mengatakan bahwa ada petani miskin, petani sedang, petani kaya, ada petani tunakisma, petani berlahan sempit, petani berlahan sedang, petani berlahan luas, ya, petani berlahan luas. Jadi kalau Anda pergi ke kampung, ke desa, Anda tanya bahwa dia punya apa? Dia punya lahan berapa luas? Dia bilang dia punya lahan kurang dari 0,5 hektar, itu petani miskin. Itu menurut Gudrajat, ya. Tetapi ada lagi ahli yang mengatakan bahwa ternyata di desa itu ditemukan banyak petani, banyak orang yang tidak punya lahan, tidak punya tanah pertanian, zero, nor. Kalau petani yang tidak punya lahan itu namanya tunakisma, petani yang tidak punya lahan. Ketika dia bilang petani yang tidak punya lahan,
itu orang bilang, oh dia pasti orang miskin. Dia pasti petani miskin. Lalu kemudian berlahan sempit itu kurang dari 0,25 hektar atau 1/4 hektar. Kalau tadi itu setengah hektar. Kurang dari 0,25 hektar itu pertanian berlahan sempit. Dan seterusnya sampai dengan di atas 0,75 hektar itu pertanian berlahan luas. Nah, yang berikut lagi, jadi tidak hanya itu. Tadi Bapak Ignas bilang adalah dia terstruktur seperti itu. Ketika kita tanya bahwa dia punya lahan berapa luas, dia bilang 300 meter persegi. Hanya untuk rumah dan untuk pekarangan rumah. Nah, itu namanya berarti dia miskin. Tapi kalau dia punya ekonominya agak bagus, itu kita kembali ke sumber daya manusianya. Ya. Kita kembali ke sumber daya manusia petani itu sendiri. Bahwa dia bisa mengelola dengan baik potensi yang dia miliki. Dia bisa mengelola dengan baik potensi sumber daya pertanian yang dia dimiliki. Ya. Itu seperti misalnya dia punya lahan hanya 5.000 meter persegi. Kalau rata-rata sekarang saya lihat di desa itu rata-rata punya tanah pertanian, tanah pertanian 50 kali 50, 60 kali 30, ya 30 kali 30 berarti 900 meter persegi. Kalau 50 kali 30 itu berarti 1.500 meter persegi. Rata-rata petani di desa itu punya lahan seluas 3.000 sampai dengan 5.000 meter persegi atau setengah hektar. Nah, ada yang ditelantarkan, ada yang ditelantarkan. Halo, selamat siang. Dengar? Dengar, Bapak dengar ya? Ada yang punya, ada yang melelantarkan tanah-tanah pertaniannya. Tetapi dengan sistem usaha tani yang dikembangkan di Nusa Tenggara Timur dengan orang bilang pertanian lahan kering, ya, dengan pertanian lahan kering memanfaatkan, mengoptimalkan potensi lahan kering yang dimiliki, petani sudah merubah itu, ya, dengan menanam tanaman umur panjang, tanaman yang tahan panas, tanaman yang tahan kering dan seterusnya. Jadi itu kira-kira seperti itu, ya. Nah, makanya kita muncul ada di daerah yang sangat kering seperti di Flores Timur, ya, Alor misalnya, di daerah pinggiran itu ada mente yang tumbuh dengan baik. Kemudian ada kawasan hutan asam yang tumbuh dengan baik. Itu kan potensi ekonomi luar biasa. Kemudian di daerah yang air curah hujannya cukup banyak, hari hujannya, bulan basahnya cukup lama, seperti di Manggarai atau seperti di pedalaman timur, itu misalnya kita temukan ada tanaman umur panjang seperti kopi. Bahkan juga di Alor misalnya ada vanili, di Manggarai terutama, ya. Di Sumba juga ditemukan vanili, di Sumba juga ditemukan kakao. Kalau zamannya sebelumnya orang Sumba itu tidak mengenal kakao, tetapi sekarang orang Sumba sudah mengenal kakao. Bahkan dia punya kakao itu sangat populer di Italia, ya. Coklat dari Sumba Timur itu sangat populer di Italia. Tadi kakao sudah diolah. Tadi saya mengatakan bahwa petani itu tidak hanya punya coklat, punya kakao, tetapi dia sudah bisa ada intervensi dari yang lain. Jadi ada intervensi dari yang lain masuk ke sana, lalu kemudian berfungsi sebagai apa? Dia bermain di situ sebagai apa? Ya. Dia bermain di situ sebagai pengolah hasil kakao, dia olah lalu kemudian menjadi coklat yang kemudian dipasarkan sampai ke tingkat internasional. Yang tadi Bapak katakan bahwa yang dihasilkan dari Sumba Timur itu sampai sangat populer di Italia sana, di ekspor ke Italia. Sasaran ekspornya adalah Italia, seperti itu, dan yang lain-lain. Tadi ya, orang tanya bilang kita punya pertanian bagaimana? Kita punya pertanian sudah cukup maju, sudah cukup berkembang. Ya, kita sekarang sudah self support, kita sudah bisa menghasilkan sendiri. Kalau pada 10-20 tahun yang lalu kita tidak mampu menghasilkan hortikultura yang berkualitas, yang bagus, kita bahkan datangkan dari luar terus. Sekarang petani kita sudah bagus, ya. Petani kita sudah paham, sudah bisa menghasilkan sendiri. Oke. Jadi dengan penjelasan Bapak tadi bahwa Anda sudah bisa membayangkan, ya. Anda sudah bisa membayangkan bahwa dengan kita kembali saja ke bagaimana strukturnya itu bisa bagus,
kalau memang dia ada berada pada kelas struktur pekerja sekalipun, jangan sampai dia hidupnya susah, sangat susah begitu kan. Walaupun dia berada pada struktur kelas atau kelas yang paling bawah, dia punya hidupnya juga bagus lah. Dia punya penghasilan juga bagus. Penghasilan itu menentukan dia dia bisa menikmati hidup secara bagus atau tidak. Ya. Jadi di situ ada bagian B itu sistem pertanian dan kaum tani. Sistem pertanian dan kaum tani. Nah, jadi nasib hidup kaum tani itu tergantung ditentukan oleh sistem pertanian yang berkembang yang ada di daerah itu. Sistem pertanian kaum tani yang ada di daerah kita misalnya, Anda bisa lihat di halaman 87 ke atas ya. Di situ ada daerah dengan vegetasi dominan pada rumput di Nusa Tenggara Timur. Ya. Jadi di Nusa Tenggara Timur sebagaimana dideskripsikan oleh para ahli yang menunjukkan bahwa kalau orang hidup di NTT itu pasti susah saja. Karena apa? Hujan kurang, cuaca yang ekstrim, badai angin, ya, tanah pertaniannya yang tidak subur, sebagiannya terdiri dari batu dan kerikil, airnya tidak ada, airnya kurang, ya, seperti itu. Jadi kalau para ahli pada masa lalu seperti saya punya guru James Fox dan lain-lain menggambarkan situasi NTT seperti itu, Flores, Sumba, Timor, Alor dan seperti itu, maka orang yang hidup di sini pasti susah saja. Ya. Orang hidup di NTT pasti susah saja. Tetapi sekali lagi saya gambarkan tadi bahwa dengan faktor yang lain, ya, maka sudah ada perubahan itu sudah terjadi. Persoalan dia diangkat oleh para ahli itu lalu kemudian dikasih jalan keluarnya. Anda bisa baca di struktur itu ya, Anda bisa dibaca struktur. Jadi bagaimana perilaku manusia itu bisa menyesuaikan diri dengan kondisi di mana dia berada. Kondisi kita itu pertanian lahan kering dengan masalah-masalah seperti yang saya gambarkan tadi. Ya, nah, dia masalah-masalah yang sangat terbatas, potensi sumber daya alam yang menurut dalam tanda petik sangat terbatas itu selanjutnya bagaimana manusia itu menyesuaikan dengan kondisi itu, ya. Lalu untuk itu maka dia harus punya kemampuan mengelola potensi sumber daya yang dia miliki, ya. Dia harus punya kemampuan mengelola potensi sumber daya yang dimiliki supaya apa? Supaya dia menjadi petani yang semakin petani dengan penghasilan yang semakin besar. Yang berikut lagi, dia punya kemampuan mengelola. Dia mengelola itu dalam kaitan dengan apa? Jadi mengelola potensi sumber daya alam yang dimiliki. Mengelola tanah pertanian yang luas, tapi tidak subur. Ya, apakah kalau zaman dulu itu dia hanya sebagai pemburu dan peramu. Memburu hewan-hewan liar untuk makan, lalu kemudian meramu hasil hutan untuk hidup, untuk makan. Lalu kemudian dia bergeser ke kebudayaan yang berikut lagi, yaitu sebagai pengembala. Mengembalakan ternaknya untuk bisa hidup. Dan yang berikut lagi, bertani. Itu sudah kebudayaan baru yang kemudian dia berkembang terus, bertani ya, dengan teknologi yang semakin bagus, dengan potensi sumber daya manusia juga semakin bagus. Ya. Nah, dengan potensi sumber daya manusia yang makin bagus itu dia punya kemampuan untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki. Tanah pertanian yang tadi, lalu kemudian mengelola air. Apakah air permukaan ataukah air tanah. Anda bisa lihat bagaimana petani atau bagaimana orang NTT mengontrol air permukaan untuk jadi embung. Tuh, mantap. Sol do si do re sol si do re mi do si sol do si sol sol do si la si sol do si do re sol si do si do do si do